Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua ya. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe guys. Yang bertanya ya. Jadi saya akan menjawab tentang bagaimana saya boleh mendapatkan lesen atau warga asing boleh mendapatkan lesen memandu atau SIM di Malaysia. Oke. Yang perlu kita bahas pertama dulu adalah lesen untuk antarabangsa ya. Surat keterangan surat izin mengemudi SIM Indonesia boleh dipakai di Malaysia asal surat keterangan SIM Indonesia itu diberikan kepada pemegang SIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan jenis SIM A, A khusus, B1, B2, C, dan D. Oke. Persyaratannya sudah terdaftar dan melakukan lapor diri di portal Peduli WNI dengan link. Dengan linknya ya. Linknya itu nanti saya tuliskan linknya. Paspor RI dan visa yang masih berlaku, SIM Indonesia yang masih berlaku, SIM difotokopi sebesar 150%. Mengisi surat pernyataan dengan mengunduh ya. Mengisi formulir AB01 dengan ya, itu mengisi juga formulir. Dokumen asli dan fotokopi proses 1 sampai 2 hari kerja ya. Biayanya hanya Rp95. Jadi perhatian ya, untuk pemegang IC identitas penduduk tetap Malaysia untuk mendaftar lesen memandu sesuai prosedur di Malaysia. SIM atau surat izin mengemudi Indonesia dapat digunakan di Malaysia bagi warga negara Indonesia yang tinggal sementara ya. Ingat, hanya yang tinggal sementara ya, beda yang melakukan kontrak kerja ya guys. Bagi WNI yang tinggal sementara di Malaysia dikarenakan pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati perjanjian terkait penggunaan SIM sesama negara ASEAN seperti yang tertuang dalam 1985 Agreement on the Recognition ya, of Domestic Driving License issued by ASEAN countries, pasal 2 dan 3 ya, dan di 2009 ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Interstate Transport, pasal 13. Sorry guys, karena bahasa Manggalis saya kurang baik. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Malaysia ya, Akta 33, Akta Pengangkutan Jalan 1987, Section 28 yang berisi pengiktirafan lesen memandu negara lain. Sesuatu lesen memandu yang dikeluarkan di bawah peruntukan yang bersamaan dengan mana-mana undang-undang yang terkuat kuasa di mana-mana negara yang menjadi pihak dalam suatu treaty yang mana Malaysia juga menjadi pihak, dan berupa sebagai pengiktirafan lesen memandu domestik yang dikeluarkan oleh negara pejanji hendaklah, selagi lesen tersebut masih berkuasa di negara itu, disifatkan sebagai lesen memandu yang diberikan di bawah bahagian ini. Silakan dibuka edaran kebijakan. Ini kita disuruh buka. Oke, itulah ya untuk lesen lesen antarabangsa itu. Jadi kita boleh pakai di mana-mana negara ASEAN, tapi harus masa temponya masih aktif dan paspor SIM yang sudah terdaftar di kantor kepolisian Indonesia ya. Jadi itulah persyaratan dia ya. Jadi kita boleh gunakan. Yang terpenting kita nggak melakukan kerja ya, atau melakukan kontrak kerja di negara tersebut. Kita hanya tinggal sementara, umpamanya pelancong ya, 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Oke. Dan di sini saya akan menceritakan sedikit bagaimana saya mendapatkan lesen untuk di Malaysia ya. Jadi saya mengurus lesen itu melalui juga proses-proses ya. Saya berproses sampai 4 kali baru lulus ya. Karena di sini tuh betul-betul kita teliti, kita harus mengikut arahan-arahan, kita harus buat studi
sekolah ya, sekolah memandu, sekolah apa, semualah, dan komputer ya. Jadi nggak sama di Indonesia di sini buatnya. Di Indonesia senang, tinggal putar, trek ini aneh, dia sudah boleh lulus. Nah di sini banyak ya. Yang pertama guys, kita harus menghadiri wawancara. Ya wawancara tersebut suatu cikgu tuh menerangkan bagaimana cara memandu, lampu lalu lintas, yang tabuk, ya semuanya lah, peraturan di atas jalan raya itu diterangkan. Dan yang kedua, kita masuk di studi, ya habis itu diuji lah memandu sampai percobaan itu, pokoknya sampai kalau nggak salah itu hari sampai berapa kali ya, ada 6 kali kayaknya ya. Kereta saya, kalau soalnya saya buat kereta langsung dengan motor ya, jadi saya gagal 3 kalinya gagal, dan keempatnya alhamdulillah karena saya sudah belajar daripada kegagalan saya. Jadi intinya itu kita harus mengikuti studi cara memandu apa semua, undang-undang yang JPJ bagikan, dan yang terbayarannya itu sekitaran 2000 ya, sekitaran habis 2000 juga lah pola kaliknya. Jadi di Malaysia itu sangatlah ketat pengurusan SIM-nya. Nah, dan pembayarannya itu untuk warga asing ya, beda dengan itu waktu 6 tahun lalu ya. Nggak tahu lah sekarang biayanya berapa lagi, mungkin sudah naik karena pertumbuhan ekonomi juga naik, semua juga barang naik ya, mestinya mereka juga akan menaikkan tarif tersebut ya untuk warga asing, nggak tahu orang sini ya. Jadi itulah kenapa ramai juga yang warga Malaysia sendiri nggak mau, bukan nggak mau sih, nggak mau ambil ya, karena banyak terlalu ketat, terlalu apa ya kan, prosesnya makan waktu. Karena pernah juga kejadian saat saya mengambil kami di sesi pengenalan buta warna ya. Jadi kebetulan warga negara sini itu, warga tempatan, dia itu kayak mungkin ada rabun jauh, di matanya itu dipakai spik mata. Jadi ceritanya cikgu ini menunjukkan suatu warna yang warna kuning ya. Jadi kebetulan dalam ruangan tersebut ditutup lampu itu, api itu ditutup ya, lampu ditutup. Nah sehingga ditanyalah orang itu, katanya coba lihat warna ini warna apa, coba sebutkan. Dia pun sampai lihat, mata dia itu kayak agak nggak terang lah, dia mau bilang putih bukan ya, merah jambu bukan. Jadi dia nggak ini, mungkin nggak nampak dia kan, tak nampak sebab memang dia ada penyakit mata. Jadi dia marah-marah guys, dia marah hampir ya, pokoknya hampir inilah, hampir terjadi sesuatu. Dan pegawai-pegawai situ semua masuk mencegah mereka, dan akhirnya setelah proses-proses itu kemudian dalam setiap sesi pelatihan itu kami sekolah sudah tak pernah nampak lagi dia, mungkin di situ ya. Jadi banyak juga rakyat Malaysia yang tak mempunyai lesen ya, bukan juga semua ya, bukan karena mereka malas mau bayar, hanya saja itulah banyak ya, banyak yang kita harus lalui dengan proses-proses yang kalau orang lain lihat mungkin kok mereka nggak lulus ya, kenapa ya, padahal gampang apa semua ya kan. Kalau yang lihat memang enak, santai bisa, tapi coba. Saya pernah gagal juga di waktu ujian terakhir JPJ. Aduh, tinggal sedikit lagi guys. Aku langsung gugup, atau gugup macam mana ya, saya macam gemetar. Walaupun pegawai JPJ nih dia macam borak santai dengan saya, tapi dia tengoklah tinggal aku saya macam mana pegang setir, macam mana cara kembalikan itu gear ya, saat kita kona, saat kita baru start ya, semualah diperhatikan, dari kaki kita, dari cara kita memandu kayak gimana, menyetir kayak gimana, itu semua dinilai. Jadi buat teman-teman yang mau urus lesen,
atau SIM memandu di Malaysia, silakan saja, yang penting kita belajar ya guys. Oke, semoga Anda paham. Ya, itulah cara ngambil lesen di atau SIM di Malaysia ya. Kita harus melalui studi dan proses-proses yang paling banyak. Kebanyakan itu memang nggak lulus satu kali, banyak lah yang satu kali. Kalau satu kali itu mungkin dia rezeki dia. Tapi kebanyakan itu 2 kali sampai 3 kali ya. Yang paling susah lagi, saya kan belum terlalu paham tentang bahasa Melayu. Memang agak sama lah dengan bahasa Indonesia, cuman ada perbedaan juga. Jadi saya jatuh juga itu hari habis yang kedua itu di sudah terakhir JPJ dan ujian komputer ya. Jadi saya banyak menjawab soal pertanyaan itu salah. Akhirnya dikatakan juga nggak lulus, tapi akhirnya yang keempat itu alhamdulillah ya. Jadi itulah caranya, itulah yang saya sudah jawab apa yang saya tahu. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya guys, karena mungkin ada apa yang saya katakan tidak terlalu kalian paham. Mungkin kalian bisa cari di Google atau kayak gimana caranya, atau di YouTube ya, YouTube orang lain. Tapi itulah sekadar pengalaman saya ya. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.